Nama-nama beken di industri hiburan tanah air berpeluang besar melenggang ke Senayan. Berdasarkan hasil real count sementara KPU, sejumlah pesohor mampu meraih suara signifikan untuk merebut kursi di DPR. Benarkah caleg artis berjaya lantaran memang popularitas? Pemirsa, simak laporan utama caleg artis dulang suara. Satu pekan pasca pemilu, deretan nama-nama populer dari kalangan selebritas diprediksi mampu lolos ke Senayan. Artis petahana penghuni parlemen seperti Primus Yustisio, Dede Yusuf, Tommy Kurniawan, Krisdayanti, Desi Ratnasari, Rano Karno, Eko Hendro Purnomo, dan Mulan Jamila berpotensi kembali menyandang status wakil rakyat. Sejumlah pesohor yang ikut maju dalam kontestasi pemilu kali ini juga berpeluang besar meraih kursi dewan. Musisi Ahmad Dhani, artis Uya Kuya, penyanyi Melly Goeslaw, dan Once Mekel yang tahun ini mencoba peruntungan di dunia politik diperkirakan bisa melenggang mulus ke Senayan. Hasil real count sementara dari KPU menunjukkan nama-nama beken di industri hiburan tanah air ini mampu meraih suara signifikan. Ya, modal dasar para caleg artis dalam bertarung sebetulnya kan dua. Pertama popularitas, kedua logistik. Karena dua faktor itu menjadi variabel penting dalam sistem pemilu langsung dengan menggunakan model proporsional terbuka. Nah, rata-rata caleg artis yang terpilih adalah mereka yang mampu mengkonversi popularitas menjadi elektabilitas. Jadi tidak semua caleg artis pasti lolos ke Senayan. Hanya mereka yang mau berkeringat, mau turun ke dapil, mau berkampanye, dan berhasil mengkonversi popularitas menjadi elektabilitas. Masih ada beberapa caleg artis yang berpotensi lolos menjadi wakil rakyat, terutama mereka yang berstatus sebagai incumbent dan punya performa kinerja yang baik di mata masyarakat. Jadi dari sekitar lebih dari 75 caleg artis, ya kurang lebih ada sekitar 10-15% yang berpotensi terpilih. Yang paling fenomenal tentu saja nama komedian legendaris Alfian Syah Bustami atau lebih dikenal dengan Komeng. Maju sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Jawa Barat, Komeng sudah dipastikan mendapat jatah satu kursi di DPD. Komeng menjadi kandidat dengan perolehan suara tertinggi yang telah meraih lebih dari 1,8 juta suara. Komeng berhasil mencuri perhatian publik dengan memasang foto yang unik, yang berbeda dari para kompetitornya, jauh dari kesan formal, sehingga memudahkan pemilih untuk memilih satu dari 54 daftar calon tetap DPD dari Provinsi Jawa Barat. Nah, faktor yang kedua, tentu kita harus mengenali medan pertempuran elektoral DPD yang memang berbeda dengan pemilu legislatif yang lain. Dalam hal ini adalah pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, di level DPD saya kira kecenderungan yang muncul adalah kandidat senter. Jadi citra atau pesona kandidat ini menjadi variabel penting yang turut menentukan pilihan politik masyarakat. Berdasarkan data hasil pemilu legislatif tahun 2019, rata-rata anggota DPR mendapat dukungan minimal 50.000 sampai 60.000 suara. Namun, perolehan suara caleg tidak ada artinya jika partai pengusung gagal menembus ambang batas parlemen sebesar 4%. Undang-undang pemilu sudah menetapkan bahwa kandidat atau caleg dengan suara terbanyak ini akan ditetapkan menjadi caleg terpilih sepanjang partai politiknya itu memperoleh kursi. Jadi kita sudah punya ketentuan baku bahwa caleg yang suaranya terbanyak ini akan ditetapkan menjadi caleg terpilih. Ya, untuk pileg DPR RI, saya kira kalau kita melihat berapa jumlah perolehan suara mereka, ya saya kira
ada grade tertentu ya, yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Tapi rata-rata caleg terpilih DPR RI ini kisaran suaranya kan lebih dari 50.000 kalau kita ambil rata-rata dari seluruh daerah pemilihan yang ada di Indonesia. Kendati mendapat sambutan yang meriah, kompetensi caleg artis selama ini memang belum benar-benar teruji. Beberapa pihak bahkan menyebut keikutsertaan mereka dalam kontestasi pesta demokrasi hanya sebatas aji mumpung, memanfaatkan popularitas semata. Namun di balik maraknya artis nyalek, sejatinya ada persoalan kaderisasi partai politik yang harus diluruskan. Tidak semua caleg punya kemampuan dan kapasitas yang memadai ya. Ada beberapa caleg yang memang performa dan kinerjanya bagus dan ditopang oleh skill dan kompetensi serta kapasitas yang memadai. Tapi kalau kita mau katakan secara objektif, kenapa fenomena para artis caleg ini sangat marak di hampir semua partai politik? Ya saya kira ini menjadi indikator bahwa ada semacam kegagalan dalam fungsi parpol untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi anggota. Nah, ketika para wakil rakyat yang terpilih ini tidak punya skill, tidak punya keahlian, tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi yang memadai, terutama di bidangnya masing-masing, ya tentu dampaknya adalah menurunnya kualitas atau produk-produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR itu sendiri. Pemilu 2024 diikuti 24 partai politik dan hampir 1.000 calon anggota legislatif untuk memperebutkan 580 kursi di Senayan. Memang masih terlalu dini untuk menentukan siapa saja caleg artis yang akan lolos mewakili suara rakyat. Yang pasti, siapapun nantinya yang akan terpilih harus benar-benar bisa membuktikan kerja nyata.